Halo semua, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Joshua Suradharma dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Jadi pada kali ini sesuai judul video, saya akan membahas penyakit Pasteurella yang disebabkan oleh bakteri Pasteurella multocida. Jadi di video ini saya tidak hanya akan membahas teorinya saja, tetapi disertakan juga dengan contoh kasusnya. Baik, sebelum itu mari kita perkenalan dengan penyakit ini. Jadi penyakit ini sangat penting bagi bidang kedokteran hewan. Kenapa? Karena penyakit ini memiliki prevalensi yang tinggi dan juga sangat berdampak bagi kesehatan dan produktivitas peternakan. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Pasteurella multocida, dan bakteri ini merupakan mikroflora normal pada rongga mulut dan juga saluran pernapasan. Namun pada kondisi tertentu, misalnya pada saat hewan stres, hewan mengalami imunitasnya menurun dan juga mengalami infeksi sekunder, stand patogen dari Pasteurella multocida akan berkolonisasi, menginvasi jaringan, serta menyebabkan infeksi sistemik. Sebagai contohnya pada unggas, P. multocida dapat menyebabkan fowl cholera yang berdampak pada penurunan produksi baik pada ayam pedaging maupun ayam petelur. Pasteurella multocida dia adalah bakteri gram negatif yang berbentuk Coccobacillus atau Bacillus pendek yang berukuran 0,3 hingga 1 kali 1 hingga 2 mikrometer. Bakteri ini merupakan non-motil atau tidak memiliki alat gerak serta tidak membentuk spora, dan bakteri ini adalah pleomorfik, yaitu bentuk selnya bervariasi. Karena tadi saya bilang Coccobacillus atau Bacillus pendek. Tetapi bakteri ini relatif rapuh, cepat mati oleh panas, sinar matahari, dan disinfektan. Tapi bakteri ini dapat bertahan dalam tanah lembab, air, atau bangkai hewan dalam beberapa minggu. Bakteri ini memiliki polisakarida sebagai virulensi utama. Selain itu, ia merupakan aerob fakultatif yang dapat tumbuh dengan oksigen maupun tanpa oksigen. Lalu bakteri ini dapat dilihat melalui blood agar atau agar coklat dengan koloni bulat halus dan berwarna abu-abu. Bakteri ini jarang dilihat atau jarang tumbuh pada agar mekongki. Walaupun tumbuh, ia tumbuhnya lemah begitu. Bakteri ini memiliki banyak serotip dan dibagi menjadi 5 serogrup, yaitu ada tipe A yang menyebabkan fowl cholera, ada tipe B dan E yang menyebabkan septicemia epizootica pada sapi dan kerbau. Selanjutnya tipe D yang menyebabkan rinitis, atropik rinitis pada babi, dan tipe AF pada kalkun. Tapi pada kali ini saya akan membahas lebih rinci pada tipe A atau pada unggas, yaitu fowl cholera. Jadi kasus yang saya ambil adalah dari penelitian pada desa Rukoh, Kota Madia, Banda Aceh, dengan sampel ayam yang menderita atau menampakkan gejala penyakit sekitar 30 ekor. Jadi sampel ini dilakukan pemeriksaan histopatologis dengan diambil hati, paru, hingga usus untuk dibuat preparat histopatologi untuk melihat penampakan gejala patognomonik kolera unggas secara umum. Jadi ayam yang mengalami gejala akan diseksi dan diperiksa secara patologi anatomi dan dibuat preparat dengan pewarnaan HE mengikuti standar bagian patologi dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Sia Kuala. Setelah dibuat sediaan, akan dilakukan pengamatan dengan mikroskop cahaya biokuler. Pemeriksaan gejala klinis juga dilakukan pada ayam dan terlihat bahwa ayam ini lemas, lesu, anoreksia, dan terdapat pembengkakan pada jengger, muka, dan juga pial. Berdasarkan pemeriksaan bedah bangkai ayam pada lab patologi,
ditemukan lesi pada berbagai organ, terutama pada hati yang terlihat pucat dengan lesi nekrotik dan konsistensi hati yang lunak. Lalu ditemukan juga pendarahan pada jantung, paru, dan juga selaput ruang perut, dan kantung udara yang terisi massa inflamasi. Pada hati juga ditemukan lesi nekrosis dengan nodul kekuningan dan inflamasi. Lalu penyakit fol kolera juga mengalami perubahan patologis pada kasus akut. Ia akan terlihat pembengkakan limpa dan hati dengan pendarahan berbintik pada jantung. Dari pemeriksaan sampel hati ditemukan banyak perubahan, seperti hati yang menunjukkan munculnya sel-sel radang seperti neutrofil, dan juga terdapat banyak sekali eritrosit yang mengisi ruang sinus hati. Lalu vena centralis terdapat sel radang, hemorafi, serta menemukan adanya bakteri P. multocida. Sel radang yang pada hati ini meliputi neutrofil, makrofag, sel hepatosit nekrose, eksudat fibrin, dan juga trombus dalam pembuluh darah. Infiltrasi ini menunjukkan adanya respon inflamasi akut, sedangkan nekrosis multifokal menandakan toksin bakteri yang menyebabkan kerusakan hepatosit secara langsung. Selain itu juga bangkai terjadi hemoragi dan hati mengalami nekrosis multifokal. Pada kasus akut, nampak kerusakan pembuluh darah, pendarahan petechiae, dan ekimosa pada mukosa usus. Pada paru-paru, selain terjadi pendarahan, terjadi juga peradangan, dan hati ditemukan bintik putih. Berdasarkan temuan klinis, anatomi, dan histopatologi, kasus ini dikonfirmasi bahwa ini adalah fol kolera akut akibat Pasteurella multocida tipe A. Lesi yang ditemukan berupa pendarahan pada organ vital, nekrosis multifokal hati, serta infiltrasi sel radang, neutrofil, dan makrofag. Kasus ini menegaskan peran penting kapsul polisakarida bakteri dalam patogenesis, serta perlunya upaya pencegahan melalui vaksinasi peningkatan biosecurity peternakan. Jadi solusi yang mungkin bisa saya sarankan dari penyakit ini yaitu untuk menangani penyakit ini, yaitu ketika terlihat tanda-tanda pada unggas, yang dilakukan pertama adalah kita harus mengisolasi hewan yang sakit. Setelah itu kita harus melakukan terapi antibiotik seperti tetraxilin, sulfonamid, dan enrofloxacin. Setelah itu dapat dilakukan juga sanitasi dan disinfeksi kandang, karena sesuai ciri-ciri bahwa P. multocida ini mudah mati oleh panas, sinar matahari, dan juga disinfektan. Maka pembersihan dan penyemprotan rutin sangat efektif untuk memutus rantai infeksi. Jika terdapat bangkai ayam yang mati, harus segera dimusnahkan, yaitu dengan dikubur atau dibakar, untuk mencegah penyebaran bakteri melalui tanah maupun air. Lalu dapat dilakukan juga vaksinasi rutin untuk penjagaan jangka panjang. Dan itu peningkatan biosecurity berupa pembatasan keluar masuk orang dan peralatan ke kandang, lalu menggunakan alas kaki. Selain itu juga kita dapat memanage lingkungan kandang dengan memastikan ventilasi dan kelembapan perlu pas. Lalu dilakukan juga pergantian liter secara berkala agar tidak lembab, supaya si P. multocida ini tidak tumbuh. Selain itu, dapat juga dengan pemberian nutrisi dan kebersihan pakan dan minum juga dapat menghindari kontaminasi dari bakteri ini. Jadi begitu penyampaian saya seputar penyakit pasteurolosis yang disebabkan bakteri Pasteurella multocida tipe A ya, fol kolera. Jadi mohon maaf jika ada perkataan yang salah, mohon dikoreksi. Saya juga masih belajar. Saya Joshua pamit undur diri. Saya tutup dengan Paromo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sekian, terima kasih.